Shalom saudara, saya percaya di pagi hari ini kita bersukacita di hadapan Tuhan untuk kita bersama-sama memuji Dia, meninggikan Dia di pagi hari ini. Mari kita bersama-sama dimanapun kita berada, kita naikkan pujian ini untuk Tuhan yang berkata Tuhan berkuasa. Haleluya, haleluya. Mari kita puji Dia, sebab Dia Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Katakan sama-sama, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hei, Tuhan berkuasa. Sekali lagi, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hei, Tuhan berkuasa. Api menyala, api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, haleluya. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hei, Tuhan berkuasa. Api menyala, api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, haleluya. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Api menyala, api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hei, Tuhan berkuasa. Hei, Tuhan berkuasa. Hei, Tuhan berkuasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang berkuasa. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita di pagi hari ini untuk bersama-sama kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini menjamah kita, mengubahkan kita, memberkati kita pada hari ini. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dia Bapa yang mengasihi kita, Dia Bapa yang memulihkan kita, Dia Bapa yang menyembuhkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi
Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Haleluya. Selamat pagi, Shalom. Belum terlambat rasanya Bapak Ibu teman-teman. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada kita sekalian dimanapun kita berada. Biarlah Tuhan memberkati kita berlimpah, limpah, limpah. Amin. Dan doa kerinduan kita di tahun 2021 ini akan jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Sekalipun kita menghadapi banyak cabaran, banyak goncangan, tahun-tahun yang berat, namun kita percaya kalau Tuhan izinkan kita memasuki tahun yang baru ini, Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk bernafas, menikmati hari-hari kita di tahun yang baru ini. Tuhan punya rencana, Tuhan pasti punya kehendak. Katakan amin. Haleluya.
Pagi ini teman-teman, bersama dengan kami di BCM Sabah Official dalam acara Sunday Devotion, mengajak kita sekalian, mari kita berikan waktu kita sejenak, kita duduk diam, kita mau dengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan dan dasar yang akan tetap menopang kita di masa-masa yang sukar sekalipun. Haus dan lapar akan Tuhan. Itulah tema yang akan saya berikan pada kesempatan ini. Rasa lapar dan haus itu adalah tanda kehidupan. Mengapa? Karena hanya orang yang hiduplah merasa haus dan merasa lapar. Orang kalau sudah mati tidak punya selera lagi, teman-teman. Fisik kita ini sangat bergantung kepada makanan dan minuman. Demikian juga kerohanian kita ini ya sangat bergantung kepada kebenaran. Fisik manusia bergantung kepada makanan, air. Tanpa itu orang akan mati secara jasmani. Sama halnya juga kehidupan rohani kita sangat bergantung kepada kebenaran. Tanpa itu orang akan mati secara spiritual. Nah, kita perlu ketahui apa itu arti dari lapar dan haus secara rohani. Secara sederhana, teman-temanku, saya paparkan di sini, lapar dan haus secara rohani artinya di mana kondisi ataupun keadaan seseorang yang selalu ingin bertemu dengan Tuhan, selalu rindu dengan Tuhan, selalu merasa memerlukan Tuhan. Dia selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal, baik dalam mengambil keputusan, baik dalam pelayanan, dalam keluarganya, dalam studinya mungkin, dalam semua aspek kehidupan, dia libatkan Tuhan. Dia selalu menyukai firman Tuhan, dia rindu untuk melakukan kebenaran, dia belajar sungguh-sungguh. Bahkan orang yang lapar dan haus akan Tuhan, dia memiliki peluang jauh lebih besar untuk dilawat oleh Tuhan. Bahkan dia rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Lebih dahsyat dan luar biasa dalam keadaan apa sekalipun. Saudaraku, pagi ini saya mau bersaksi sedikit ketika kami mengadakan doa pagi di rumah bersama dengan suami. Waktu itu kami menyanyikan sebuah lagu, yaitu Mazmur 90 ayat 14. Kalau Bapak Ibu tahu lagu ini, boleh mengikuti saya. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Pagi itu kami sedang membangun mezbah, kami sedang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan lagu ini berulang-ulang kami nyanyikan. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu Tuhan, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari kami. Lagu ini saudara berulang-ulang kami naikkan. Apa yang terjadi pagi itu benar-benar Roh Kudus melawat kami dengan begitu hebat. Dan dalam waktu yang sama Roh Kudus mengingatkan saya dan mengajar saya dalam satu perkataan, yaitu kenyangkanlah kami di pagi hari. Kenyangkanlah kami di pagi hari. Dalam terjemahan lain, perkataan kenyangkanlah itu disebutkan dengan puaskanlah, limpahkanlah, penuhilah. Dan kata dasar dari mengenyangkan adalah kenyang. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sudah puas makan, sudah penuh perutnya, sudah penuh muatannya. Ada apa dengan pagi hari, Bapak Ibu?
Pagi hari adalah awal di mana kita memulaikan sesuatu yang baru. Sebelum kita melakukan segala aktiviti kita, pagi hari adalah waktu yang terbaik untuk kita mengatur persembahan kepada Tuhan. Untuk kita mempersembahkan korban syukur kita, membawa doa, pujian, penyembahan kita. Di sanalah waktunya kita untuk duduk diam seperti Maria, duduk di bawah kaki Tuhan. Dia mendengarkan Tuhan berbicara. Seperti Maria yang selalu rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan ketika kita bangun dari tidur. Jangan langsung sibuk dengan keperluan-keperluan yang lain, sibuk dengan aktiviti yang lain. Kita harus belajar untuk memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Maka saya percaya ketika di pagi hari, di awal permulaan yang baru kita memulakan hari-hari kita, itu kita lakukan, maka Tuhan sendiri yang akan mengenyangkan kita, memuaskan kita. Teman-teman boleh bayangkan, apabila Tuhan yang mengenyangkan kita, apabila Tuhan yang memuaskan kita, yang memenuhi kita, yang melimpahi kita dengan kasih setianya setiap pagi. Wow, hasilnya akan dahsyat, hasilnya pasti luar biasa. Bagi orang yang selalu haus dan lapar akan Tuhan, setiap waktu, dalam segala keadaan apa sekalipun, akan selalu tersedia kemenangan, damai sejahtera, kekuatan, sukacita, sorak-sorai. Sampai kapan? Sampai seumur hidup. Bukan hanya setiap hari, sampai seumur hidup. Katakan amin. Pagi itu saudara, perkataan ini yang sangat kuat berbicara di dalam hati saya. Apabila seseorang dikenyangkan oleh Tuhan setiap pagi, tolong catat ini baik-baik. Apabila seseorang dikenyangkan oleh Tuhan setiap pagi, melalui saat teduhnya, melalui hubungannya dengan Tuhan, melalui persekutuannya dengan Tuhan, melalui doa, pujian, penyembahan yang dinaikkan, pembacaan, perenungan akan firman Tuhan, maka orang tersebut, garis bawahi, orang itu akan muak, jijik, sampai hendak muntah, merasa bosan, mendengar, melihat yang namanya perkara-perkara yang kotor, hal-hal yang duniawi, segala yang berbentuk dosa. Kita tidak suka lagi. Karena kenapa? Tuhan sudah kenyangkan kita dengan segala kasih setianya. Tuhan sudah kenyangkan kita dengan segala kemurahannya, dengan segala kelimpahannya. Kita tidak akan selera lagi dengan semua hal-hal yang kotor, yang jahat. Sebab perkara-perkara ilahi sudah memenuhi kita, sudah mengenyangkan kita. Tangkap ini baik-baik saudara. Saya rindu supaya setiap kita hari-hari ini memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bangun gaya hidup yang suka berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca, merenungkan dan lakukan firman Tuhan. Tahukah teman-teman, Tuhan yang kita sembah yaitu Yesus Kristus, dia sangat rindu untuk selalu mengenyangkan kita. Dia rindu untuk memuaskan kita dengan hal-hal yang baru setiap hari. Kalau kita mau hari-hari ini hidup kita dikenyangkan, kalau kita mau hari-hari ini hidup kita dipuaskan bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada cara yang lain selain kita memiliki rasa haus, rasa lapar akan Tuhan. Oleh itu Bapak Ibu Saudara, milikilah kehausan dan kelaparan akan Tuhan setiap hari. Penutup saya katakan di sini, dan saya baca untuk kita Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mari kita perhatikan hari-hari ini kehidupan rohani kita. Masihkah ada rasa lapar dan haus akan Tuhan? Masihkah roh kita tetap menyala? Masihkah ada semangat kepada Tuhan, mencari Tuhan hari-hari ini dalam hidup kita? Kalau rasa itu sudah mulai redup, sudah mulai hilang, sudah mulai pudar, mari datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Dia sang penyedia yang sanggup melimpahkan kasih setianya bagi kita. Demikian renungan singkat yang saya dapat kongsikan pagi ini kepada kita sekalian.
Biarlah perenungan ini boleh memberkati dan menguatkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.